pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai proses pembelajaran kami. Tuhan, berkati proses pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semoga dapat kami terima dari guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Dengan namanya ya. Yesi, Hadir, Bu. Filia, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Isra. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baiklah, kita buka buku kita pada bab 3. Di situ judulnya adalah dampak hidup berpengharapan. Udah dibuka bukunya? Udah, Bu. Oke. Semua bawa Alkitab kan? Ya, Bu. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 1. Ayat 1. Sudah? Ibrani 11 ayat 1, dibuka Alkitabnya. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sedangkan harapan adalah yang tidak terlepas dari kita, yaitu dari iman kepada Tuhan. Berbicara tentang iman dan pengharapan, yaitu iman tanpa pengharapan tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya juga, pengharapan tanpa iman akan sia-sia. Oleh sebab itu, iman dan pengharapan harus saling melengkapi. Karena jikalau kita mempunyai pengharapan, kita harus memiliki iman. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang beriman. Seperti apa ciri-ciri orang yang beriman? Dapat kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita membacakannya secara bersama-sama. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Sudah? Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan 25. Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sudah? Ya, di situ dikatakan kita bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu dapat kita lihat di Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Kita baca sama-sama. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Iya. Di situ dijelaskan kita mengendalikan, dikatakan di situ mengendalikan lidahnya. Lalu yang ketiga yaitu Yakobus 1 ayat 27. Saya membacakannya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, di situ kita melayani mereka yang
diceritakan itu mereka yang berkesusahan. Lalu yang keempat adalah Yakobus 1 ayat 27b. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah. Nah, di situ dijelaskan menjaga diri agar kita tidak tercemar oleh dunia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar dari tokoh Alkitab yang menjadi teladan iman dan pengharapan. Manusia yang memiliki iman dan pengharapan itu iman dan pengharapan itu dia yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari kisah Nuh. Ada yang tahu cerita kisah Nuh sebelum Ibu jelaskan? Yesi, tahu? Tahu Bu, Iya, ceritakan Nak. yaitu Tuhan berfirman kepada Nuh supaya dia membuat bahtera karena Tuhan akan menurunkan hujan dan Nuh diperintahkan Tuhan untuk membawa binatang sepasang-sepasang dan menantunya dan anak-anaknya, jadi mereka selamat Bu. Itu setahu saya Bu. Iya, berikan tepuk tangan kepada Yesus. Iya, Nuh membuat bahtera demi menyelamatkan semua hewan dan ini berasal dari suara Tuhan sehingga Nuh pun melakukannya. Nah, lalu yang kedua kita dapat belajar dari tokoh Yusuf. Ada yang tahu cerita kisah Yusuf? Iya, silakan Nak. Yusuf adalah anak terakhir dari 12 bersaudara Bu. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Awalnya dia dijadikan budak, tetapi dia lama-lama dia akan menjadi perdana menteri. Iya, tepuk tangan dengan Israel, bagus sekali. Yusuf dia dijual dan menjadi budak oleh Potifar sehingga dia menjadi raja di Mesir. Lalu yang ketiga kita dapat belajar dari tokoh Alkitab Abraham. Ada yang kenal atau yang tahu cerita kisah Abraham? Iya, Filia, silakan Nak. Saya Bu, yang saya tahu Abraham itu adalah bapak orang percaya Bu. Iya, tepuk tangan dengan Filia. Abraham dia menjadi bapak yang banyak bangsa, dari banyak bapak orang percaya dari banyak bangsa. Nah, selanjutnya kita buka dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Salah satu orang yang membacakannya Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 6. Saya Bu. Iya, silakan Yesi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Iya, dampak dari orang yang hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Nah, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan dikatakan di situ ya. Nah, selanjutnya adalah Ibu mau kita di sini mendiskusikan. Sudah masih ingat kan kelompoknya masing-masing? Masih Bu. Oke, kita sekarang diskusi. Oke, baiklah yang kita diskusikan hari ini adalah mengenai Nah, di sini Ibu mau kalian mendiskusikan kelompok pertama, yaitu mendiskusikan tentang pengertian dan ciri-ciri beriman dan berpengharapan. Beriman dan berpengharapan. Lalu kelompok 2, dampak orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kelompok mendiskusikan. Udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 selesai? Sudah Bu. Kelompok 2? Selesai Bu. Oke, baiklah kita akan mendiskusikannya. Yang
pertama itu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, kami akan menjawab soal yaitu pengertian dan ciri-ciri orang beriman dan berpengharapan. Ciri-ciri orang beriman yaitu teguh di dalam Tuhan, selalu bersukacita, tidak takut dan khawatir, dan selalu berpikiran positif dan mengandalkan Tuhan. Pengertian dari iman yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang berpengharapan. Yang pertama, dia bukan hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mengendalikan lidahnya. Yang ketiga, melayani mereka yang berkesusahan. Yang keempat, menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Pengertian dari pengharapan adalah penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Oke, baiklah. Beri aplaus kepada kelompok pertama. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana dengan pertanyaan, apa dampak dari hidup orang beriman? Dampak dari hidup orang beriman adalah kita tidak akan memiliki kekhawatiran. Hal ini dapat terjadi karena Tuhan sendiri yang mengendalikan hidup kita. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya dan tidak ada yang dapat membuat kita takut ketika berada bersamanya. Ketika hidup kita beriman, hal itu dapat tercapai ketika kita memiliki iman yang teguh di hadapan Allah. Namun iman ini harus terus dipelihara dan dirawat, salah satunya dengan perbuatan amal kasih kepada sesama. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Shalom. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 2. Yang kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan mengharapkan agar kita menyerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Ketika Ia memiliki rencana untuk kita, Allah menginginkan agar kita merindukan hubungan dengan Tuhan yang erat dengannya. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi hidup untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti sudah mengerti ya? Sudah, Nah, Bu. kita akan menutup proses pembelajaran kita pada hari ini yang dipimpin oleh Yesi dan Isra. Kita bernyanyi dari video pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami sudah selesai melakukan proses pembelajaran kami dan kami akan pulang. Kiranya Engkau yang berkati ya Bapak, dan berkati juga guru kami yang mengajar kami ya Bapak. Terimalah doa anak-Mu ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Min. Oke. Terima kasih para Yesi dan Isra. Sama Bu. Oke, baiklah, sampai di sini proses pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita dapat beriman dan berpengharapan. Terima kasih, shalom. Shalom Bu.